Gimana kalau kita telepon langsung Pak Risto Moyonya aja? Menarik nggak? Jadi kita tanya-tanya ke beliau, perasaan beliau ketika Selangor meluncurkan jersey yang terinspirasi dari jersey final Piala Malaysia, dan gimana caranya perasaan beliau ketika bermain di Selangor di final dan bermain bersama salah satu legenda Malaysia. Kita telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV. Dan kali ini gue bakal mereview salah satu jersey klub luar negeri yang punya kedekatan historis dan emosional dengan Indonesia. Kenapa? Karena dalam sejarahnya dan faktanya, klub ini sering mendatangkan pemain Indonesia. Dimulai dari duet BP Eli Boy, dilanjutkan oleh Andi Firmansyah, dan yang terakhir adalah duet Evan Dimas dan Ilhamuddin Armain. Betul banget, Selangor FC. Lebih tepatnya gue bakal review jersey home Selangor FC tahun 2021. Tapi by the way, sebelum era BP Eli Boy main di Selangor, ternyata tahun 80-an, tahun dimana inspirasi dari jersey tahun ini, tahun 2021, ada pemain Indonesia yang main, yaitu Pak Risto Moyo. Sebelumnya juga udah gue bahas sih jersey dan pemain Indonesia ini di video reaction gue. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton dulu video reactionnya, tinggal klik di atas, di kartu di atas ini, nanti kalian bisa langsung terhubung ke video gue sebelumnya. Oke, jadi seperti biasa gue bakal mereview, gue bakal bahas satu persatu jersey-nya ada apa aja dan filosofinya seperti apa aja di jersey ini. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube JJFC TV, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dulu sebelum nonton, kemudian nyalakan notifikasinya, jadi kalian bakal langsung informasi ketika gue nge-review jersey atau gue nge-upload video terbaru. Yang ketiga, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian seluas-luasnya biar makin banyak yang tahu. Keempat, jangan lupa untuk berikan like untuk video ini. Dan terakhir, yang gak kalah penting, berikan komentar terbaik kalian, nanti kita diskusi di bawah sama-sama. Oke? Kalau sudah, here we go. Ini dia jersey dari Selangor FC musim 2021. Kita bisa lihat dari polybag-nya juga udah bagus ya menurut gua. Pertama, kita bisa lihat ada logo Joma di kanan atas selaku aparel dan logo Selangor FC di kiri atas, dan di tengah dari polybag ini ada julukan dari klub, yaitu The Red Giants, atau bahasa Melayunya gergasi merah, atau bahasa Indonesianya adalah raksasa merah gitu. Dan di bagian belakangnya ada tulisan peringatan, warning, untuk dijauhkan dari jangkauan anak-anak karena bukan mainan. Dan uniknya pakai zipper, jadi bukan pakai lem tapi pakai zipper. Langsung kita buka aja ya, ini kayaknya bakal melorot nih. Nah, jadi bisa kalian gunakan ulang plastik ini buat kepentingan yang lainnya. Kalau kita buka, langsung buka aja ya. Ini dia jersey-nya. Kalau gue buka, mungkin lebih enaknya gue taruh di manekin kali ya, biar kalian bisa lihat juga kalau jersey ini dipakai kayak gimana sih. Jersey Selangor FC 2021, dan menurut gue ini salah satu mahakarya sih di tahun 2021. Pertama, karena jersey ini itu terinspirasi dari tahun 1986, lebih tepatnya di final Piala Malaysia 1986, di mana Selangor waktu itu berhasil meraih kemenangan atas Johor FA yang sekarang berubah jadi Johor Darul Takzim. Kemudian kita bisa lihat juga, menurut gue pribadi, ini feels dan looks retronya dapat banget, terutama dari penempatan logonya. Yang ketiga adalah tekniknya. Teknik untuk membuat jersey ini juga menurut gue nggak asal-asalan gitu ya, dan nanti bakal gue bahas ke kalian. Yang keempat, ya terang aja, karena ada pemain Indonesia yang waktu itu bermain di Selangor FC dan bahkan mencetak salah satu gol kemenangan di malam itu. Oke, mungkin langsung kita bahas aja. Yang pertama mungkin dari kerahnya ya. Kerahnya ini dia pakai kerah polo tapi dikombinasikan dengan bentuk V gitu. Kita lihat di sini ya, bentuk V. Kemudian di bagian tengahnya ada kain tambahan berwarna kotak merah dan kotak kuning. Ini diambil dari warna bendera Kerajaan Selangor. Dan kalau kita lihat di bagian belakang ini ada tulisan 85 years Creating Legacy. Jadi memang Selangor FC ini selama 85 tahun mereka selalu berkomitmen untuk menciptakan warisan atau sejarah gitu. Dan memang sih
klub ini jadi klub tersukses di Malaysia masih sampai sekarang dengan raihan Piala Malaysia sebanyak 33 trofi. Dan sekarang kita ke logonya. Ini yang gue bilang tadi, dapat banget feels dan looks retronya, karena yang biasanya logo klub itu di kiri, tapi ini dipindahin ke kanan, sementara logo aparel di kiri, terbalik. Untuk logo klubnya itu juga menurut gue eksklusif ya, karena pakai bahan rubber on tatami. Jadi kalau misalkan kalian lihat di bagian kuningnya ini mereka pakai rubber dan warna merahnya pakai bahan tatami. Sedangkan untuk logo aparelnya pakai bordir komputer biasa sih, B aja. Mungkin kalau pakai vlog bakal lebih bagus kali ya. Bisa jadi. Seterusnya adalah tentu saja penempatan sponsornya. Ini yang paling gue suka dari jersey Selangor musim ini. Rapih dan gak terkesan tumpuk-menumpuk. Kita bisa lihat di bagian depan ada sponsor utama, yaitu PKNS. Ini kalau nggak salah kepanjangannya Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor deh. Coba teman-teman Malaysia kalau gue salah mengartikan, tolong diberikan koreksi di bawah. Yang jelas ini hanya satu. Dulu ini adalah klub tersendiri, tapi sejak tahun 2020-2021 setelah Selangor FA mengalami restrukturisasi, PKNS berubah menjadi Selangor FC 2. Jadi klub keduanya Selangor. Kemudian di pundak kiri dan kanan juga ada satu sponsor. Ini ada MBI. Kemudian di pundak kiri ada Visione. Kemudian di lengan kanan dan kiri ini ada, di kanan ada satu yaitu DG. Ini kayaknya perusahaan telekomunikasi ya, top provider. Sementara di kiri ada MBSA. Jadi di lengan pun juga nggak tumpuk menumpuk. Sementara di bagian belakangnya hanya ada satu, yaitu Sugar Bomb di bawah name set. Nah, ngomongin tentang bagian belakang, ada siluet dari almarhum Mokhtar Dahari, salah satu legenda timnas Malaysia dan klub Selangor FC. Beliau ini kalau nggak salah menjadi salah satu pencetak gol terbanyak untuk timnas, peringkat ketiga deh kalau nggak salah ya, nanti kalian bisa cek di Google. Hanya kalah dari Cristiano Ronaldo dan Ali Daei dari Iran. Ini menarik banget nih, menurut gue keren. Terus walaupun jersey ini feels dan looksnya retro banget, tapi di bagian bawah jersey Joma dan Selangor menambahkan sentuhan futuristik. Kita lihat dari black tab autentiknya Selangor FC yang berwarna hitam dan abu-abu, tertulis official product, dan ada tahun angka kelahiran Selangor yaitu tahun 1936 dan tahun sekarang yaitu 2021. Ini juga pakai logo yang berbeda nih. Yang sebelah kiri ini logo lama dan sebelah kanan adalah logo yang terbarunya gitu. Dan kita ngomongin masalah name set tadi di bagian belakang, sengaja gue pakai nama Pak Risto Moyo nomor 3. Ini nomor beliau saat bermain di Selangor tahun 86. Dan ini sesuai dengan janji gue. Jadi gue sudah memenuhi janji gue untuk memakai nama beliau. Selain itu juga ini sebagai upaya gue untuk mendokumentasikan dan mengingat kembali bahwa ada orang Indonesia yang berprestasi di luar negeri. Ini yang penting gitu. Dan mungkin gue pakai aja kali ya, biar gue bisa ngerasain juga feels retronya. Coba ya. Oke, jadi ini dia jersey-nya ketika gue pakai, dan memang kerahnya ketika gue pakai agak sempit ya, karena ternyata yang pakai bahan rib ini hanya di bagian lidah kerahnya aja, sementara untuk pinggiran kerahnya hanya pakai kain biasa. Dan ngomong-ngomong tentang kain, untuk mendapatkan warna merah, hijau, dan kuning itu mereka nggak pakai motif printing atau nggak pakai printing blast gitu loh, tapi mereka pakai sambung kain. Jadi ketika mereka mendapatkan kain merah, ketika mereka pakai kain merah, mereka jahit ke kain hijau, kemudian mereka jahit ke kain kuning. Nah, untuk yang kain kuning mereka pakai treatment khusus, yaitu sublim di atas kain kuning, karena mereka ingin menonjolkan motif bunga Tanjung yang ini, yang segitiga seperti gunung. Ini adalah bunga nasional atau bunga simbol dari kerajaan Selangor gitu. Feels retronya dapet sih, dan dari fittingnya juga menurut gue pas ya. Ini gue pakai size M. Gimana kalau kita telepon langsung Pak Risto Moyo-nya aja? Menarik nggak? Jadi kita tanya-tanya ke beliau, perasaan beliau ketika Selangor meluncurkan jersey yang terinspirasi dari jersey final Piala Malaysia, dan gimana caranya perasaan beliau ketika bermain di Selangor di final dan bermain bersama salah satu legenda Malaysia. Telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Risto Moyo, Masya Allah. Ya,
Eh, Kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah. Pak, sebelumnya saya terima kasih Pak sudah menerima undangan saya untuk untuk hadir di video saya. Sama-sama. Ini saya grogi loh Pak. Soalnya kan, Bukannya saya. enggak, justru saya yang grogi Pak. Jadi kan, iya, jadi kan ini Pak, saya sedang mereview jersey Selangor FC musim 2021 musim ini. Itu kan terinspirasi dari jersey Selangor FA tahun 1986 Pak, di final Piala Malaysia. Betul. Dan mungkin pertanyaan pertama saya Pak, dulu Bapak bisa bermain di Selangor bagaimana caranya ya Pak? Sebetulnya saya gimana ya? Kan saya dulu sebelum datang ke sini memang saya sudah jadi pemain nasional di Indonesia. Jadi ceritanya itu sebenarnya saya dibawa sama ibu angkat saya ke sini, ke Malaysia. Ya terus terang tujuannya sih memang bagi saya ke sini untuk main bola. Dan pergi ke Selangor itu bukan begitu saja masuknya, ikut seleksi, ada pemilihan pemain untuk kompetisi yang akan datang. Banyak juga yang diseleksi sekitar 100 kali. Banyak Saya banget. ikut aja. Bapak, ini kan, jadi kan Selangor merilis jersinya kan terinspirasi dari tahun saat Bapak bermain. Ya. Nah, itu perasaan Bapak ketika Selangor meluncurkan jersey tahun ini tuh bagaimana Pak, yang terinspirasi? Nah, sebenarnya mula-mula sekali saya nggak tahu kalau ada peluncuran jersey ya. Sebab waktu itu masih dalam suasana movement control order, jadi nggak bisa ada acara kumpul-kumpul. Begitu ada wartawan online kalau nggak salah di Twitter, dia nge-tag saya yang ada video dan jersey Selangor yang baru saya buka YouTube. Kok jersinya memang warnanya sama seperti tahun 86 ya. Jadi teringat lagi nostalgia yang dulu. Yang makin saya pengen makin beli itu karena saya ingin apa ya Pak, mengabadikan, mendokumentasi gitu Pak. Dan karena saya juga dapat kabar Bapak dulu mencetak gol Pak ya, salah satu gol di final Piala Malaysia. Iya. Itu saya boleh nanya nggak Pak, yang terpikirkan oleh Bapak ketika mencetak gol di final Piala Malaysia? Ya, sebenarnya kalau saya pikir waktu itu sebetulnya rezeki saya lah istilahnya. Sebab selama kompetisi Malaysia Cup waktu itu, ya itulah satu-satunya gol yang saya ciptakan di final lagi. Keren Pak. Ya, seneng banget. Apalagi ditonton sama ibu angkat saya dan juga keluarga saya juga waktu itu. Wah, keren sekali Pak. Kalau tidak salah waktu itu juga Bapak satu tim dengan legenda Malaysia Pak ya, almarhum Mokhtar Dahari ya? Ya betul. Wah, itu perasaan Bapak bermain dengan almarhum bagaimana Pak? Ya sebetulnya bagi saya seperti mimpi juga lah. Sebab dulu waktu masih saya di Indonesia belum jadi pemain nasional, saya hanya bisa menonton kehebatan almarhum tuh di TV dan juga di stadion. Kok malah jadi satu tim gitu sama beliau almarhum di Selangor. Waduh. Ya rasanya kayak mimpi gitu. Tapi memang dia hebat, pemain hebat. Pak, mungkin kalau dari saya pertanyaan terakhir Pak, mungkin apakah Pak Risto Moyo punya pesan dari Bapak untuk pemain Indonesia, terutama yang khususnya untuk berkarir di luar negeri Pak? Ya, sebetulnya untuk mereka ya, memang mesti siapkan mental lah. Sebab banyak juga pemain-pemain Indonesia atau Malaysia juga yang main di luar negeri. Kadang-kadang mentalnya nggak cukup kuat. Kangen sama rumah lah, kangen dengan makanan lah. Jadi mentalnya mesti kuat, disiplin, dan juga makanan yang dimakan mesti makanan yang bergizi lah.
Sebab kalau misalnya kita makan dengan makanan yang bagus kan, jadi otomatis buat badan kita ya bisa bersaing lah dengan orang-orang yang di luar negara sana. Dan juga kita mesti jaga image, kan kita bawa nama negara kita Indonesia juga. Oh iya betul Pak ya. Baik Pak Risto Moyo, mungkin pertanyaan dari saya itu aja. Sekali lagi, wah saya sangat terima kasih Pak, Bapak sudah mau hadir dalam video saya. Ini luar biasa Pak. Saya doakan semoga sukses untuk Bapak dan keluarga di Malaysia. Amin, amin. Dan saya juga berharap bisa ketemu Bapak saat nanti. Secara langsung. Insya Allah boleh. Ya sudah Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak Risto Moyo ya. Ya sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Wow. Ini bisa gue bilang salah satu achievement atau one of the biggest achievement selama JJFC TV ada di YouTube. Bisa mewawancarai salah satu legenda sepak bola Indonesia yang juga bermain untuk timnas, juga pernah bermain untuk timnas Indonesia. Gue speechless sih, maksudnya. Anyway, itu dia tadi review dari gue dan ditutup dengan teleponan bersama dengan Pak Risto Moyo. Dan seperti biasa, setelah gue mereview jersey pasti bakal gue kasih penilaian. Pertama, dari segi kualitas gue bisa kasih nilai 9 dari 10, mengingat build up dari jersey ini, bahannya yang dipakai, kemudian logo klubnya seperti apa, dan aksesoris tambahan lainnya yang sudah gue berikan penjelasannya tadi. Jadi 9 dari 10 adalah nilai yang wajar. Kemudian dari masalah harga, jersey ini dibanderol dengan harga Rp109 Malaysia atau sekitar Rp380.000. Dan dengan kualitas build up yang menurut gue bagus, ini tergolong murah. Rp380.000 itu tergolong murah buat gue pribadi. Jadi 9 dari 10 juga sangat wajar. Dan terakhir, worth it atau enggak? Sebenarnya jersey ini tuh layak dibeli atau layak dikoleksi nggak sih? Gue kasih nilai 9,5 dari 10 karena mengingat faktor build up, harganya juga yang tergolong murah, dan faktor historis yang menjadi nilai tambah dari jersey ini, yaitu salah satunya jersey yang terinspirasi dari kemenangan di final Piala Malaysia, dan juga ada orang Indonesia yang bermain saat itu di final Piala Malaysia dan bahkan mencetak gol. So ya, semoga penilaian gue bisa digunakan untuk kalian untuk memutuskan beli jersey ini atau enggak. Dan ya, that's my scoring and it will bring us to the end of this video. Dan ini adalah akhir dari video ini, video review gue. Dan gue harus bilang terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Semoga memberikan informasi dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya. Baik teman-teman dari Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara lainnya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah. Nanti kita diskusi di bawah bareng-bareng. Oke, so thank you for watching this video until the end. I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana logonya?